Pelaku pencurian uang jariah kotak amal masjid ditangkap polisi. Sat Narkoba Polresta Banyuwangi berhasil menangkap 19 kasus peredaran narkoba dengan 22 tersangka. 2 motor terlibat laka adu moncong di Bangurjo, Banyuwangi. Antisipasi lonjakan arus mudik, ASBB tambah loket tiket di 2 pelabuhan. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, sempat jadi buronan polisi. Pelaku pencurian kotak amal milik masjid di wilayah Gendo, Kecamatan Sempu, berhasil ditangkap polisi. Penangkapan ini berkat bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan ciri-ciri pakaian serta topi milik pelaku. Pelaku diamankan di rumahnya serta sejumlah barang bukti. Pemirsa, TG, 47 tahun, tidak berkutik ketika digelandang unit Reskrim Polsek Sempu atas kasus dugaan pencurian kotak amal milik Masjid Baitul Muqarrabin pada akhir bulan lalu. Pelaku berhasil dibekuk di rumahnya yang berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon tanpa perlawanan berarti. Kasus ini berhasil terungkap berkat rekaman CCTV milik masjid yang menangkap beberapa ciri-ciri yang akhirnya mengarah kepada pelaku. Di antaranya kaos serta jaket dan juga topi bertuliskan Korpri yang dikenakan pelaku ketika beraksi. Hingga akhirnya polisi berhasil mengenali pelaku yang kemudian berujung penangkapan atas dirinya. Di hadapan penyidik, TG mengaku baru sekali mencuri kotak amal di wilayah Kecamatan Sempu. Dirinya tidak menyadari akan terekam kamera CCTV saat menggasak uang jariah senilai jutaan rupiah yang tersimpan di dalam kotak amal. Dengan memecah kaca bagian atas menggunakan martil, pelaku dengan mudah menggasak uang hingga 5 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan pakaian, topi, serta motor yang digunakan ketika beraksi. Selain itu, kotak amal masjid yang dibobol pelaku juga dijadikan barang bukti. Polsek Sempu AKP Karyadi menyebutkan, pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman apakah pelaku beraksi lebih dari 1 kali. Namun, dari pengakuannya, ia pernah mencuri di masjid lain, namun tidak di wilayah Sempu. Polisi juga masih mendalami apa yang menjadi motif pelaku hingga melakukan aksi yang terbilang nekat tersebut. Pada saat kita menerima laporan polisi dari Takmir Masjid Baitul Muqarrabin di di Dusun Gantung, Desa Gendo, Kecamatan Sempu. Kami melakukan penyelidikan dengan dasar CCTV yang ada di masjid. Kita kembangkan terus, kita gali informasi, mendapat informasi bahwa keberadaan tersangka berada di wilayah Songgon. Setelah kami dapatkan tersangka di tempat tersebut, kemudian kami cocokkan dengan ciri-ciri yang ada di CCTV tersebut. Pelaku ini atas nama TG, warga Tegalarum, Kecamatan Songgon, itu mengakui bahwa dia sebagai pelakunya. Nah, untuk memperkuat dari pengakuan tersangka tersebut, kami meminta dan mencari keberadaan pakaian yang dikenakan oleh pelaku pada saat melakukan aksinya. Ya, kebetulan tidak menemui kesulitan. Saat itu juga kita bisa amankan sebuah jumper warna hitam, kemudian topi, kemudian kendaraan sepeda motor dan celana. Semuanya identik dengan apa yang dikenakan oleh pelaku pada saat terekam di CCTV masjid tersebut. Kita kenakan pasal 362 tentang pencurian biasa
atau pasal 363 ayat 1 ke 5E dengan cara memecah. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Pelaku langsung ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi serta dijerat dengan pasal 362 atau 363 tentang dugaan pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencurian ini mencuat setelah aksi pencurian kotak amal milik Masjid Baitul Muqarrabin yang berada di Dusun Gantung, Kecamatan Sempu itu viral karena tertangkap kamera pengawas CCTV. Detik-detik pelaku menyeret, kemudian merusak dengan memecah bagian atas kotak amal tersebut menggunakan martil, sempat viral dan menjadi sorotan warganet. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap 19 kasus peredaran narkoba yang beraksi selama bulan Maret pada Jumat siang. Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya kasus narkoba dengan jenis sabu. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan 22 tersangka dengan barang bukti lebih dari setengah kilogram sabu. Pemirsa, jajaran Satuan Narkoba Polresta Banyuwangi, Jawa Timur berhasil mengungkap 19 kasus peredaran narkoba yang dipersiapkan untuk konsumsi selama Ramadan dan Lebaran pada Jumat siang. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan 22 tersangka dengan barang bukti lebih dari setengah kilogram sabu. Yang menarik dari beberapa kasus tersebut, ada 2 tersangka yang kedapatan memiliki barang bukti yang cukup besar. Barang bukti yang disita dari tersangka Eka sebesar 3 ons, sedangkan dari tersangka BG sebanyak 2 ons. Dari puluhan tersangka ini, beberapa diantaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Namun, sebagian lainnya ada yang pemain baru. Menurut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu, sebanyak 551,27 gram sabu yang berhasil diungkap ternyata dipersiapkan untuk dikonsumsi selama Ramadan dan Lebaran. Namun, belum sempat diedarkan, narkoba jenis sabu tersebut berhasil diungkap jajaran kepolisian. Hari ini Polresta Banyuwangi Satres Narkoba Polresta Banyuwangi telah mengungkap beberapa kasus narkotika yang banyaknya adalah jenis sabu dengan tersangka sebanyak 22 orang, di mana 21 laki-laki, 1 perempuan, dengan barang bukti total lebih kurang setengah kilogram, di mana beberapa TKP yang ada di menjelang bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, inilah hasil tangkapan daripada Sat Narkoba yang dilakukan. Begitu banyaknya barang bukti, kita melihat tidak seperti biasanya, karena ini memang traveling untuk mendekati bulan puasa ataupun mendekati Lebaran, sehingga harus kita patahkan jaringan tersebut jangan sampai meluas. Dengan demikian, kami apresiasi terhadap Satres Narkoba Polresta Banyuwangi yang telah mengungkap kasus ini. Ya, mereka ini kalau dilihat dari jaringan berbeda. Yang 2 barang bukti yang besar tersebut 1-2 on, 1 lagi 3 on, itu merupakan jaringan yang berbeda, sehingga jaringan tersebut untuk digunakan persiapan untuk bulan puasa dan Lebaran. Makanya itu dengan hasil pengungkapan ini, semoga untuk peredaran di Banyuwangi bisa dapatnya kita cegah dan kita minimalisir terhadap pergerakan para jaringan narkoba. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa tersangka, ternyata barang-barang tersebut disiapkan untuk stok Lebaran. Oleh karena itu, peredaran jaringan sabu ini harus dihentikan agar mata rantai penyebarannya bisa berhenti.
Selain mengamankan para tersangka sebanyak 551,27 gram sabu, 100 butir obat daftar G, uang tunai, 18 unit handphone, 3 unit timbangan digital, dan 1 unit kendaraan roda 4 berhasil diamankan sebagai barang bukti. Hingga kini polisi masih memburu jaringan peredaran narkoba yang ada di luar Banyuwangi dan juga di dalam Banyuwangi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka harus mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolresta Banyuwangi dan dijerat dengan pasal 112 atau 114 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heru Cahyo, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, pada Kamis malam, 2 kendaraan terlibat kecelakaan adu moncong di perempatan Jalan Pedotan, Desa Kebun Dalem, Kecamatan Bangurejo. Benturan keras membuat salah satu korban mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak hanya itu, tabrakan juga membuat kendaraan rusak parah. Pedotan laka-laka. Pemirsa, inilah detik-detik yang merekam pasca kejadian kecelakaan adu moncong yang melibatkan 2 kendaraan sepeda motor. Nampak beberapa warga berusaha mengevakuasi korban yang tergeletak di badan jalan perempatan Pedotan masuk Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurejo. Laka yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat ini sontak mengagetkan warga karena berada di titik keramaian. Dan kedua korban sempat tidak sadarkan diri. Adapun kedua korban bernama Ahmad Sugiarto, 47 tahun, serta Vika Masduki, 33 tahun, warga Barurejo, Kecamatan Siliragung. Kedua korban pun langsung dievakuasi menuju puskesmas terdekat karena mengalami luka serius. Korban Vika Masduki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Ar-Rahmah Jajak. Kecelakaan bermula saat motor Prima tanpa plat nomor yang dikendarai Ahmad Sugiarto melaju dari arah barat ke timur hendak berbelok. Di saat bersamaan melaju motor milik Vika melaju dari arah sebaliknya karena tidak menyadari ada kendaraan berbelok dan jarak sudah terlalu dekat. Tabrakan adu moncong pun tidak dapat dihindari. Kedua korban seketika itu langsung terjatuh dan menghantam bibir aspal. Kronologinya gini, kejadian tadi malam itu awal mulanya Honda Prima yang dikemudikan oleh Ahmad Sugiarto ini berjalan dari arah timur ke barat. Nah, ternyata dari arah barat ke timur ada suami motor Mio yang dikemudikan oleh Muhammad Vika. Karena keadaan terlalu mendekat, akhirnya Honda Prima ini membelok ke kiri, makanya terjadi kecelakaan karena terlalu dekat. Terus untuk korban sendiri kan? Untuk korbannya sendiri dirawat di rumah sakit Ar-Rahmah. Terus barang buktinya kita amankan untuk proses selanjutnya dalam rangka pengurusan jabatan. Untuk korbannya sendiri yang satunya cuma lecet-lecet, terus satunya mengalami patah tangan. Sementara itu, kedua kendaraan langsung diamankan di unit Lantas Polsek Gambiran guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menghimbau agar berhati-hati saat melintas di jalur tersebut karena sering terjadi kasus kecelakaan dengan melibatkan kendaraan bermotor. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik kendaraan dan penumpang, PT Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Ketapang Gilimanuk akan menambah loket tiket di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan di Pelabuhan Gilimanuk Bali. Penambahan loket tiket ini diharapkan akan memberikan kenyamanan serta kelancaran kendaraan dan penumpang dalam arus mudik nantinya.
Pemirsa, ASDP Cabang Pelabuhan Ketapang Banyuwangi akan menambah loket tiket pada hari mendekati arus mudik. Penambahan loket tiket ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik kendaraan dan penumpang, baik dari Bali ke Jawa maupun sebaliknya. Selain itu juga untuk memberikan kenyamanan serta kelancaran pada arus mudik di jalur penyeberangan Jawa dan Bali. Pihak ASDP Cabang Pelabuhan Ketapang Gilimanuk akan menambah loket tiket untuk penumpang yang waktu normal hanya 1 loket tiket penumpang. Akan menambah dari 5 menjadi 6 loket tiket secara elektronik atau vending mesin di Pelabuhan Ketapang. Untuk loket tiket penumpang Pelabuhan Gilimanuk yang semula 1 ditambah 4 menjadi 5 buah loket tiket dan vending mesin. Untuk loket tiket kendaraan roda 2 akan ditambah menjadi 7 loket tiket atau menambah 5 loket tiket di Pelabuhan Ketapang. Sedangkan untuk loket kendaraan roda 4 atau toll gate di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk sama berjumlah 8 loket tiket atau toll gate. Menurut General Manager PT ASDP Cabang Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Hasan Lesi menyatakan loket ini untuk memberikan kenyamanan serta kelancaran bagi penumpang arus mudik. Yang mana terhadap loket yang sebelumnya kalau ada secara normal ya itu existing 1 loket normal penumpang pejalan kaki itu vending mesin ya, vending mesin 1 kita nambah lagi menjadi tambah 4 dan tambah 5 jadi 6 ya, tambah 5 jadi 6 dan juga kalau di Gilimanuk existingnya 1 ditambah 4 jadi 5. Nah terhadap vending mesin yang dari di roda 2 sebelumnya existingnya 2 tambah 5 jadi 7 dan juga yang kendaraannya loket kendaraan ya atau target ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.